setia, berkorban pertahankan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa aujaba 'alaina bis salati was siyam wa amarna bil ittihadi wasilatil arham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Anak-anakku, santriwan dan santriwati SMK Arya Singasari yang saya cintai, pertama tentunya yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat pada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan tentunya siang ini yang dalam kondisi masih pandemik di bangsa ini, kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini mendapatkan hidayah dan inayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, anak-anakku sekalian, sholawat serta salam agar senantiasa terlimpah kepangkuan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya satu-satunya nabi yang mampu memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, untuk menyongsong datangnya Hari Santri Nasional, yaitu tanggal 22 Oktober, tentunya kita harus bisa untuk litadzabur, untuk merenung bersama dan untuk merespon bersama pentingnya Hari Santri Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden kita tanggal 22 Oktober. Oleh karena itu, bahwa itu peristiwa yang sangat bersejarah di bangsa Indonesia ini. Karena dengan munculnya Hari Nasional, Hari Santri itu merupakan sebuah akidah, keyakinan untuk kita, khususnya para santri, untuk merenung bahwa keyakinan itulah yang mampu mengalahkan segalanya. Keyakinan itulah dengan kebersamaannya maka mampu sebesar apapun problem dan masalah ini mampu untuk dipecahkan dengan kebersamaannya. Peristiwa tanggal 22, bagaimana tragedi ulama bergabung dengan para kiainya, bergabung dengan para santrinya untuk bisa mengusir penjajah pada masa itu, tidak lain tidak bukan adalah konsepnya adalah kebersamaan, kesatuan, kerukunan. Maka dengan inilah mengobar jiwa semangat keyakinannya. Maka keyakinan itu adalah prinsip yang mendasar bagi seluruh santri, khususnya untuk mencapai satu cita-cita kemuliaan. Saya kutip dalam komentar yang disampaikan oleh Imam Syarifuddin Yahya Al-Amriti, tentunya di dalam nazamnya dia mengatakan, idzil fata hasbati qadhirufi wa kullu man lam yaqtaqid la yamtafi. Artinya bahwa seseorang pemuda ini mampu akan menjadi mulia, akan mampu derajatnya tinggi dan berhasil, adalah konsepnya, anak-anak sekalian, adalah keyakinan. Nah, oleh karena itu persoalan pandemik di bangsa ini, ayo kita yakini bahwa di bangsa ini pandemik adalah masalah yang kecil, bukan masalah yang besar. Kembali keyakinan bagi diri kita, bagi santri, bukan memerangi penjajah, tapi sekarang memerangi bagaimana ujian yang Allah berikan kepada bangsa ini dengan bahasa pandemik alias corona di negara ini yang sedikit menghambat perjalanan pendidikan dengan sistem tatap muka ini. Oleh karena itu kita yakin bahwa ini kita mampu menyelesaikan dengan kebersamaan, kerukunan yang ada.
Jiwa santri tetap menjaga kebersamaan, kerukunan, dan keyakinannya. Apa yang telah disampaikan dengan negara kita, pemerintah kita, terkait dengan protokol kesehatan, kita jalani anak-anak sekalian. Akan tetapi, itu merupakan sebagian ikhtiar, tapi yang paling mendasar adalah kita yakin bahwa pandemik semuanya sudah akan keluar di bangsa ini. Dengan apa caranya? Ayo kita mendekat diri kepada Allah, introspeksi diri kita kepada Allah, bahwa semua tidak lain tidak bukan atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun, keberhasilan apapun adalah atas dasar rahmat Allah, anugerah Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an tentunya Allah menegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Ini sebuah ayat yang cukup simpel, kita sering dengar. Dimanapun dan bagaimanapun ayat ini kita sering mendengar di telinga kita, bahwa Allah rahmatnya akan selalu menyertai bagi hamba-hamba Allah yang selalu bersabar. Maka bicara sabar adalah kata kunci untuk segalanya kita berhasil. Satu contoh anak-anakku sekalian, Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda selama 350 tahun. 3 abad setengah. Bagaimana tidak lamanya bangsa ini? Kesabaran, kepedihan, air mata, ya, ini selalu menetesi dan membanjiri bumi pertiwi kita, benteng persada kita. Sudah sekian lama kesabaran Allah kasih anugerah dengan kesabaran itu, rahmat dengan kalimat kemerdekaan yang telah diproklamirkan oleh Bung Karno. Ini menggambarkan prosesnya adalah kesabaran, dan kesabaran ini tidak lepas dengan kebersamaan, kerukunan, dan keyakinan. Kalau bicara keyakinan anak sekalian, walaupun mereka pakai senjata teknologi canggih apapun, tapi kalau kita tidak hanya sekedar tradisional, tapi keyakinan menang dan tidaknya adalah urusan Allah SWT. Maka dengan suasana pandemik pada kesempatan ini, ayo Hari Santri Nasional, yuk kita ciptakan, kobarkan keyakinan kita bahwa santri pasti bisa belajar maksimal di dalam kondisi pandemik kali ini. Walaupun berbagai aturan negara tetap, walaupun tidak tatap muka, tetap kita tetap belajar dan belajar di rumah. Tidak ada alasan pandemik, karena ilmu akan mengantarkan kita bahagia dunia hatta akhirah. Anak-anakku sekalian, santri-santri SMK Arya Singasari yang saya mahabbai, mari kita selalu pendekatan diri kepada Allah. Tidak lain tidak bukan, semua adalah rahmat dari Allah SWT. Justru terjadinya pandemik ini, orang akan ingat sebuah kematian, bahwa kematian kadang kita lupa. Kematian tidak boleh kita takuti anak-anakku sekalian, tapi kematian harus kita siapkan. Apa yang harus kita siapkan untuk menjumpai kematian? Dan kematian tidak akan pernah pamit, akan datang kapan waktunya, karena sudah dinyatakan dalam firman Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak akan pernah permisi, entah itu yang tampan, entah itu yang cantik, entah itu yang perkasa, kalau sudah jatuh temponya dia akan dipanggil oleh Allah, pasti dia akan kembali. Maka dengan kesan pandemik ini adalah sebagai teguran kita, ayo kita jangan merasa sombong diri. Jangan merasa sombong diri. Yang cantik jangan sombong, yang pejabat jangan sombong, yang kaya jangan sombong. Intinya apa? Semua itu tidak ada artinya di hadapan Sang Maha Pencipta. Sekejap pun akan hancur apapun takhta, apapun kekayaan, apapun kepandiannya. Artinya hidup adalah mencari keridhaan Allah SWT. Kata kuncinya adalah qalu sami'na wa ata'na. Apakah ini sudah terbukti dalam kondisi pandemik hari ini? Ayo kita introspeksi diri kita. Di suasana pandemik, iktibar kita, muhasabah kita untuk introspeksi bagaimana diri kita ini sudah pantaskah sebagai hamba Allah. Kalau sudah mengatakan pantas hamba Allah,
Kenapa terjadi demikian? Kalau memang belum, apa yang masih kurang pada diri kita? Kalau mengaku hamba Allah, maka dia akan mengabdi kepada Allah SWT. Namanya abdun, hamba. Tapi kalau dia mengaku hamba, maka harus mengakui kekurangannya dan harus kembali kepada Allah SWT. Kiranya anak-anakku sekalian, ini sebagai pengantar dalam renungan kita, mari kita koreksi bersama. Akankah kita sebagai hamba Allah ini sudah tepat sebagai hamba Allah? Apakah sebaliknya hamba syaitan yang selalu memperdubak tentang nafsu, ingin kaya, ingin pejabat, ingin apa sehingga menghalalkan dari sebagai cara? Tolong anak-anak sekalian, ayo di suasana menyambut Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober, kita kobarkan semangat belajar dalam kondisi pandemik ini. Tolong sampaikan ke teman-teman anak-anakku sekalian, ayo iktikad kita, keyakinan kita, kebersamaan inilah yang mampu memecahkan berbagai persoalan. Kata kuncinya adalah yakin dan sabar dan harus bersama. Insya Allah tertuang dalam hadis qudsi, tertuang dalam hadis Rasulullah mengatakan, innallaha yaddun fid jamaah, ya, bahwa Allah SWT, kekuasaannya Allah ini terletak dalam konsep jamaah, kebersamaan, kerukunan. Kita pecah apapun, rahmatnya Allah dalam konsep jamaah. Itulah maksudnya anak-anak sekalian. Makanya ayo semangatlah kita sebagai jiwa santri, sambut Hari Santri dengan semangat mengkibarkan belajar. Itulah kata kuncinya, belajar untuk melestarikan, untuk mengetahui menjadi hamba Allah yang sebenarnya, agar tahu haknya hamba kepada Allah, haknya hamba sesama hamba. Semangat dan semangat Hari Santri. Sebelumnya, ayo kita bersama menyanyikan sebuah patriotisme bahasa dalam santri dengan kalimat suasana di kota santri. Kita sama-sama menyanyi, tidak boleh satu pun tidak menyanyi. Ayo, suasana di kota asik, senang dan hati muda-mudi, ayo, menyandang kitab suci. Silih, ini nggak hafal nih teman-teman santri ini, berarti nggak semangat. Silih berganti, ya. Duhai ayah ibu, berikanlah izin daku untuk menuntut ilmu, pergi ke rumah guru. Mondok di kota santri, banyak ulama kiai, tumbuhan orang mengaji ilmu agama, bermanfaat di dunia. Ini kalimat yang masih terdengung ketika saya di pesantren, bahwa semangat belajar. Insya Allah kita semua diridhoi Allah Ta'ala menjadi hamba Allah yang terbaik. Kalau menjadi hamba Allah yang terbaik, insya Allah masuk dalam satu hadis, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Insya Allah semoga kita semua selalu dihendaki Allah menjadi orang yang baik. Kalau dihendaki Allah menjadi orang yang baik, pasti Allah akan memberikan pemahaman agama kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Sekian, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara